Halo semua, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Internet of Things, kelas G, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2020 akan menjelaskan materi mengenai hukum administrasi negara. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rina Hanani, Dina Premataria Rahayu, Triwibowo, Amalia Nur Safitri, dan Aditya Agung Pratama. Langsung saja kita masuk ke materinya. Check this out. Pengertian hukum administrasi negara. Menurut Lokman, hukum administrasi negara menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. J.H.P. Balfour mengatakan bahwa hukum tata usaha atau hukum tata pemerintahan ataupun disebut hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan tentang cara alat, perlengkapan pemerintahan dan badan kenegaraan dan majelis pengadilan khusus yang disertai pengadilan tata usaha dalam memenuhi tugasnya. Pada asasnya, semua badan kenegaraan seperti semua subjek hukum yang lain tunduk kepada hukum privat. Administrasi negara dapat menjalankan tugasnya karena peraturan-peraturan hukum administrasi negara tersebut lebih memaksa supaya kepentingan umum lebih terjamin. Misalnya, kekuasaan tentang hak pencabutan pemungutan pajak. Selanjutnya ada istilah-istilah hukum administrasi negara. Ada beberapa istilah hukum administrasi negara dalam bahasa asing. Dalam bahasa Belanda, HAN disebut Bestuurrecht atau Administrative Recht. Dalam bahasa Inggris disebut Administrative Law. Dalam bahasa Prancis disebut Droit Administratif. Dan dalam bahasa Jerman, HAN disebut Verwaltungsrecht. Administrasi sendiri memiliki beberapa arti. Administrasi dalam ilmu hukum memiliki arti pemerintahan, sedangkan administrasi dalam ilmu administrasi sendiri memiliki arti manajemen. Kemudian ada istilah HAN dalam cabang ilmu. Sering dikatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum tata usaha negara. Tetapi pada intinya, ketiganya itu saling berkaitan. Istilah HAN dimulai pada tahun 1972. Menurut SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1972, nomor 198/U/1972, menggunakan istilah hukum tata pemerintahan. Kemudian seiring berkembangnya zaman, dikeluarkanlah SK baru, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1983. Hukum tata pemerintahan diganti dengan istilah hukum administrasi negara. Peraturan dan ketetapan. Yang pertama adalah peraturan. Peraturan adalah aturan yang dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum diketahui lebih dahulu tapi mungkin akan terjadi, di mana peraturan ini ditujukan kepada hal-hal yang masih bersifat abstrak. Karena sifatnya masih abstrak, seringkali disebut sebagai ramalan semata yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya adalah cuti bersama Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Diramalkan bahwa pada tanggal tersebut akan ada cuti bersama. Hal ini dimungkinkan akan terjadi, tetapi juga mungkin tidak terjadi. Jadi ini adalah salah satu contoh dari peraturan. Yang kedua adalah ketetapan. Ketetapan berbeda dengan peraturan karena ketetapan ini dibuat untuk menyelesaikan suatu hal yang konkret yang telah diketahui lebih dahulu oleh pihak administrasi negara. Contohnya adalah SK penerimaan mahasiswa baru. Di sana tercantum nama, name, jurusan, dan yang lain sebagainya, di mana itu sudah bersifat konkret dan akan ditetapkan oleh para mahasiswa baru tersebut. Sehingga ini adalah contoh dari ketetapan. Nah, untuk selanjutnya itu ada Flash Emerson.
Agar alat perlengkapan negara, dalam hal ini organisasi administrasi negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah penting yang timbul dengan sekonyong-konyong yang peraturan penyelesaiannya belum ada atau belum dibuat oleh badan legislatif. Kemerdekaan tersebut disebut phrase immersion. Selanjutnya, yaitu ada détournement de voie atau penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi serta mempengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Menurut Profesor Jean Rivero dan Prof. Valine, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan kewenangan dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar, ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain. Dan yang terakhir, yaitu penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Namun, pengertian kekuasaan eksekutif ini tidak sama dengan apa yang dimaksud dalam konsep trias politika. Kekuasaan eksekutif tersebut harus dipahami dalam 2 hal, yaitu terminologi dan dinamika yang ada. Secara terminologi, hukum administrasi negara disebut juga dengan Bestuurrecht dengan unsur utama Bestuur. Istilah Bestuur berkenaan dengan sturen dan sturing. Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif atau judicial. Dengan rumus itu, kekuasaan pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang. Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif tersebut dalam konsep hukum administrasi negara secara intrinsik merupakan unsur utama dari sturen atau besturen. Pada slide ini juga kami membuat perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara pada pokoknya mengatur pembagian kewenangan antara lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif di suatu negara. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur cara kekuasaan eksekutif melaksanakan fungsi dan kewenangannya sehari-hari. Pembahasan hukum tata negara berhenti pada saat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar diterima oleh lembaga eksekutif. Sedangkan pembahasan hukum administrasi negara dimulai pada saat kewenangan itu dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami, dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.